Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kamilah dari Prodi Bahasa Indonesia IKIP Siliwangi Bandung akan memberikan penjelasan beberapa kesalahan dalam berbahasa. Yang pertama ada hypercorrect, yang artinya kesalahan berbahasa karena membetulkan yang benar sehingga menjadi salah. Contohnya seperti utang menjadi hutang, pihak menjadi pihak. Utang itu sudah benar, tetapi di beberapa kalangan ditambahkan huruf H menjadi hutang. Dari pihak sudah benar menjadi pihak, itu adalah beberapa pelafalan yang kurang tepat. Yang kedua ada pleonasme, kesalahan berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Pleonasme ini ada 3 macam. Yang pertama, penggunaan dua kata yang bersinonim dalam satu kelompok kata. Contohnya seperti zaman dahulu benar, dahulu kala benar, zaman dahulu kala menjadi pleonasme, yaitu berlebihan. Yang kedua ada bentuk jamak dinyatakan 2 kali. Yang pertama, ibu-ibu benar, para ibu benar, para ibu-ibu adalah pleonasme. Dan yang ketiga ada penggunaan kata tugas atau keterangan yang tidak diperlukan karena menyatakan sudah cukup jelas. Contohnya seperti maju ke depan, kambuh kembali, atau mundur ke belakang. Sudah benar, kalau mundur itu pasti ke belakang, kalau maju itu pasti ke depan. Sebenarnya dalam kalimat itu hanya satu kata saja sudah cukup. Contohnya maju saja pasti ke depan, mundur saja pasti ke belakang. Poin ketiga ada kontaminasi. Istilah kontaminasi diambil dari bahasa Inggris yang berarti contamination, yang artinya pencemaran. Dalam ilmu bahasa, kata itu diterjemahkan dengan keracunan. Nah, racun artinya kacau dan keracunan artinya kekacauan. Yang dimaksud kacau adalah susunan unsur bahasa yang tidak tepat, seperti morfem dan kata. Morfem yang salah disusun menimbulkan kata yang salah bentuk. Kata yang salah disusun menimbulkan frase atau kalimat yang kacau. Kontaminasi terjadi karena salah nalar, penggabungan dua hal yang berbeda sehingga menjadi tumpang tindih. Contohnya kontaminasi imbuhan. Mengkesampingkan, harusnya mengesampingkan, itu sudah benar. Lalu mensampingkan, harusnya menyampingkan. Dan yang terakhir mengenyampingkan, menjadi kontaminasi. Contoh kontaminasi frase yaitu berulang-ulang itu benar, berkali-kali benar, berulang kali menjadi kontaminasi. Poin keempat ada perombakan bentuk pasif. Perombakan bentuk pasif ada 3. Yang pertama itu pemakaian awalan di untuk bentuk pasif yang seharusnya tidak berawalkan. Contohnya, buku itu dibaca oleh saya, tidak baku. Buku itu saya baca, baku. Penghilangan awalan di untuk bentuk pasif yang seharusnya menggunakan awalan di. Contoh, buku itu dibaca oleh mereka, baku. Buku itu mereka baca, tidak baku. Penyisipan kata di antara dua kata dari sebuah frase terikat. Contohnya, masalah itu kami sudah bahas kemarin, tidak baku. Masalah itu sudah kami bahas kemarin, baku. Poin kelima ada kesalahan berbahasa yang berhubungan dengan pemakaian atau penghilangan kata tugas dalam berbahasa Indonesia. Dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada ketidaktepatan kata tugas yang digunakan. Contohnya, hasil daripada penelitian itu sangat memuaskan, itu tidak tepat. Hasil penelitian itu sangat memuaskan, berarti baku. Yang kedua ada pemakaian kata tugas yang tidak diperlukan. Contoh, kepada mahasiswa yang terlambat tidak diizinkan untuk mengikuti kuliah, itu tidak baku. Mahasiswa yang terlambat tidak diizinkan mengikuti kuliah, itu baku. Dan poin yang ketiga ada penghilangan kata tugas yang diperlukan. Contohnya,
Dia bekerja sesuai peraturan yang berlaku, tidak baku. Dia bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan itu baku. Poin keenam, ada pengaruh bahasa daerah. Pengaruh bahasa daerah menimbulkan kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Yang pertama, pengaruh dalam pembentukan kata, yaitu pemakaian awalan ke yang seharusnya awalan ter dalam penghilangan imbuhan. Contohnya, ketabrak, kepukul, itu tidak baku, harusnya tertabrak atau terpukul, itu baku. Lalu contoh lainnya yang penghilangan imbuhan, hasil penelitian beda dengan hasil penelitian saya, tidak baku. Hasil penelitiannya berbeda dengan hasil penelitian saya. Dan yang kedua, ada pengaruh dalam susunan kalimat. Penggunaan akhirnya. Contoh, rumahnya Pak Ahmad sangat besar, itu tidak baku. Rumah Pak Ahmad sangat besar, dan itu baku. Yang terakhir, poin ke-7, pengaruh bahasa asing. Pengaruh bahasa asing menimbulkan kesalahan yang pemakaian kata tugas atau kata ganti penghubung, seperti yang mana, di mana, kepada siapa. Contohnya, buku yang mana baru saya beli telah sobek. Baju yang baru saya beli telah sobek, baku. Bandung di mana saya dilahirkan sekarang sangat panas, tidak baku. Bandung tempat saya dilahirkan sekarang sangat panas, dan itu baku. Jadi, pengaruh bahasa asing dalam bahasa Indonesia kita itu sangat mempengaruhi, terutama dalam imbuhan, ya, atau kata-kata yang menimbulkan kesalahan dalam pemakaian kata tugas, sehingga memberikan kesan yang berbeda dari bahasa baku yang aslinya, seperti itu. Kurang lebih paparan yang saya sampaikan dalam kesalahan berbahasa Indonesia seperti ini. Jika ada yang kurang, mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.